wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di kesempatan diskusi pada sore hari ini kita membuat agenda bersama kerjasama antara LP3IS bersama dengan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia atau disingkat SEPAHAM dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ini ada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya karena timnya paling banyak di ruangan ini. Narasumber dan pengantar dari Brawijaya. Nah, topiknya kebetulan sangat aktual berkaitan dengan perkembangan politik hukum Indonesia yang mengetengahkan situasi tentang bagaimana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang memang hari-hari ini mendapat sorotan publik ya. Bahkan sebelum agenda ini mulai tadi sempat berdiskusi tanpa janjian ya, agenda di jam yang sama di hari yang sama itu ada 2 diskusi lain di webinar yang lain ya, diselenggarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Diskusi yang sama, topik yang kurang lebih sama tentang pelanggaran HAM berat. Nah, di awal ini saya kira inisiasi diskusi ini karena berangkat dari keprihatinan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung selesai di Republik ini dan bahkan kerap kali mendapatkan yang pertama adalah politisasi yang terus-menerus bukan diberi jawaban secara hukum tetapi secara politik. Yang kedua, menguatnya mata rantai impunitas yang sekarang semakin melekat dalam sistem ketatanegaraan dan instrumentasi upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat menjadi lebih rumit atau kompleks, bahkan berlipat-lipat problemnya karena dedikasi atau komitmen politik hukum yang lemah ditunjukkan oleh pemerintahan hari ini. Nah, itu sebabnya tajuk yang hendak didiskusikan adalah masa depan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, sebelum acara kita mulai, di sini sudah hadir koordinator atau ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia atau SEPAHAM, Pak Muktiono. Lengkapnya adalah Dr. Muktiono, Sarjana Hukum MPhil ya. Kebetulan doktornya baru berapa hari yang lalu ya. Selamat untuk Pak Mukti. Jadi ini satu hal yang baik sekali ditradisikan ya oleh scholars di SEPAHAM ya. Tunai sudah tugasnya. Begitu juga Pak Manunggal yang sudah selesai di tahun ini. Baik, pengantar saya persilahkan Pak Mukti untuk mengawali memberi catatan atas diskusi kita. Silakan Pak Mukti. Baik, terima kasih Mas Herlambang. Saya panggil Mas ya karena beliau ini sudah sejak lama sering secara historis bersama dengan saya mulai dari kuliah S1 di Unair. Kemudian beliau ini juga sebenarnya ketua SEPAHAMnya. Saya cuma pengganti saja. Ketua SEPAHAM itu ya Mas Herlambang, Mas Anggi itu, terus saya yang keempat setelah Pak Hanif gitu ya. Dan tugas saya sebagai pengganti ya salah satunya menjaga tradisi kritis dari para pengajar HAM terhadap kehidupan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan dalam hal ini saat ini kita realisasikan khususnya dalam momentum Hari HAM Internasional kita kembali mencoba untuk menyuarakan kembali tentang penanganan terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena itu menjadi bagian daripada satu hak korban dan keluarga yang sampai saat ini masih jauh dari harapan kita ya untuk diselesaikan begitu.
dan juga bagian dari proses supaya ke depan itu tidak terjadi kembali atau reoccurrence dari kejadian pelanggaran HAM di masa lalu yang sudah terjadi. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Herlambang bahwa beberapa indikasi menunjukkan bahwa misalkan masih kuatnya impunitas dalam struktur kekuasaan politik dan juga bagaimana hukum itu belum mampu menjawab persoalan tentang penanganan pelanggaran HAM berat yang terjadi. Oleh karena itu, kami senang sekali ketika ide kami di Hari HAM ini untuk menyuarakan kembali isu tentang penanganan pelanggaran HAM berat itu kemudian bersambut ya dengan LP3IS dan juga dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang kebetulan merupakan base dari kami, ada saya, ada Bu Milda, ada Bu Tias itu. Jadi nanti beliau-beliau ini akan memberikan ulasan sesuai dengan perspektif mereka. Bu Tias ini dari bagian hukum internasional, Bu Milda bagian dari hukum pidana, juga kejahatan transnasional, terorisme. Jadi saya pikir sudah sangat kompeten untuk menyampaikan perspektifnya tentang pelanggaran HAM berat begitu ya. Dan acara ini merupakan rangkaian sebenarnya ya, dari Sepaham, karena kita punya sekitar 10 webinar terkait dengan HAM dan beberapa isu, misalkan soal lingkungan hidup, kemudian perlindungan terhadap hak anak dan perempuan, kemudian juga ada isu terkait dengan tanggung jawab perusahaan dan sebagainya. Jadi selama 1 bulan ini momentum Hari HAM Internasional kami pergunakan untuk memperkuat kembali paradigma hak asasi manusia dalam kehidupan publik dengan berbagai macam perspektif dan persoalannya. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar karena nanti ada banyak pembicara yang akan memberikan pikiran-pikiran ide bernasnya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya ke depan baik dari segi hukum dan sebagainya, politik, sosial, kemudian kita bisa semaksimal mungkin menangani persoalan tentang pelanggaran HAM berat di Indonesia. Itu saya kira Mas Herlambang yang bisa saya sampaikan. Selamat datang untuk para pembicara, Pak Afridal Darmi, sampai ketemu lagi. Kita dulu pernah satu frame ya di kegiatan ajar dan paham terkait kursus tentang keadilan transisi ya, keadilan transisi. Juga Bu Milda sudah hadir juga, Bu Tias, Pak Mandungal juga mungkin ya, dan juga salam kenal untuk Mbak Lia Anggraini dan rekan-rekan LP3S lainnya mungkin. Demikian Mas Herlambang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berdiskusi dan saya berikan kepada Mas Herlambang. Terima kasih banyak Mas sudah berkenan membantu bekerja sama dengan Sepaham. Dan ini ke depan saya kira akan masih berlanjut dengan banyak sekali kerjasama lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Herlambang sebagai moderatornya. Monggo Mas. Baik, makasih Pak Muktiono atas catatan pengantarnya. Memang benar ini dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia yang puncaknya akan terjadi di 10 Desember 2021. Dan ini diskusi pembuka yang memang tadi latar belakangnya berangkat dari keprihatinan soal impunitas di dalam konteks politik hukum hak asasi manusia hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya memperkenalkan para narasumber yang telah hadir lengkap. Saya simak di sini yang pertama, ini nanti narasumber sesuai dengan urutan ya. Yang pertama adalah Pak Afridal Darmi, ya, SH LLM. Beliau merupakan dulu panjang sekali sejarahnya di Lembaga Bantuan Hukum Aceh, Banda Aceh, dan kemudian berkesempatan untuk menempuh studi lanjut ke Amerika ya, di Northwestern University kalau tidak keliru, dan kemudian
begitu balik, beliau bagian dari sejarah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh atau KKR Aceh. Nah, Pak Afrizal Darmi, saya kira orang yang tepat untuk mengawali diskusi kita, karena kerja panjangnya tentu ya saya kurang paham, nanti bisa direfleksikan ya, sejauh mana kerja-kerja KKR menjadi kekuatan tersendiri untuk perubahan, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ya, masa lalu yang kita tahu bahwa dalam praktek itu tak mudah ya menyelesaikannya, terlebih dengan medium Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nanti disambung dengan aspek hukum pidana internasional dulu ya. Ini ya mungkin sama saja nanti ya. Yang jelas antara Mbak Milda dan Mbak Tias ya. Mbak Milda dari Departemen Hukum Pidana, setahu saya Kaprodi dan juga LP3ES ya, satu tim bersama Mbak Lia dan saya. Mbak Milda menyelesaikan studi yang terakhir yang saya tahu di University of New South Wales dengan studi yang sangat menarik kaitannya dengan counterterrorism. Nah, dia sudah membuat PowerPoint yang sudah saya bagikan ke seluruh narasumber. Nanti mungkin kalau peserta ingin mendapatkan akses bisa minta izin Mbak Milda kalau dibolehkan ya. Tapi narasumber sudah saya beritahu. Berikutnya Mbak Tias tadi secara sepintas juga dari Fakultas Hukum Brawijaya, sama dengan Mbak Milda dari Departemen Hukum Internasional. Ini satu ya, narasumbernya anak kecil. Mbak Tias dari Departemen Hukum Internasional. Jadi dugaan saya bagaimana kemungkinan menatap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini menjajaki kemungkinannya dalam sudut pandang hukum internasional. Nah, kira-kira begitu ya yang saya bayangkan, tapi nanti mungkin pasti berkembang. Mbak Tias bisa mengelaborasi lebih. Terakhir nanti akan dipungkasi oleh kolega dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Bung Manunggal Kawardaya, yang tidak kalah menarik, studi disertasinya baru saja tuntas di Radboud Nijmegen University, Belanda, dan ini berkaitan dengan pelanggaran HAM berat masa lalu. Saya jadi lupa judulnya, The Past. Ya Pak Anggi nanti yang jelasin deh. Dealing with the Past ya kalau nggak salah judulnya. Dealing with the Dark Past. Oh, The Dark Past ya, oke. Nah, itu judul yang monumental karya Pak Manunggal untuk memaknai dalam diskusi pada sore hari ini. Jadi ini kombinasi narasumber akademisi sekaligus satu institusi dari KKR Aceh yang mudah-mudahan akan memberi makna tersendiri dalam diskusi sore hari ini. Mas Lambang, boleh izin ya, baik. ya? Karena saya ya. nanti jam 4 juga ada sama kontras, jadi saya mohon izin moderator dan juga teman-teman pembicara yang lainnya, saya boleh pertama ya? Pertama, oh ya boleh. Kenapa? Tapi karena Pak Afrizal, Pak Afrizal oke ya? Yang pertama Pak Manunggal ya? Keberatan, gitu. Oke, siap. Oke. Jam 4 sama kontras. Dia tidak dealing with the dark past, dia dealing with the future ya. Karena jam 4. Silakan Pak Manunggal. 10-15 menit maksimal. Silakan. Oke, ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mulai membagikan PowerPoint saya ya. Sudah ternampak Pak Herlambang? Sudah Mas, sudah. Oke, ya saya bikin agak full screen dulu. Nah, ya. Bikinnya mendadak, undangannya mendadak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diperkenalkan Mas Herlambang tadi, saya Manunggal Wardaya dari Fakultas Hukum Unsud. Kebetulan juga bersama Mas Herlambang, Mas Mutiono, dan teman-teman sepaham yang lain dulu mendirikan Serikat Pengajar HAM kita deklarasikan di Bangkok tahun 2010. Dan karena bukan apa-apa, saya menjadi koordinator pertama karena semuanya lagi sibuk sekolah. Mas Herlambang waktu itu sudah ke Leiden. Jadi sayalah yang diminta untuk jadi koordinator pertama, dan sekarang alhamdulillah 10 tahun kami masih ada, dan hari ini juga hadir untuk kita semua. Nah, saya memberikan judul paparan singkat saya hari ini, penanganan pelanggaran berat 2021, sebuah refleksi ya, karena dari tornya itu saya juga melihat lebih pada bagaimana yang latest development aja, perkembangan terakhir. Nah, tapi saya kira nanti juga saya akan bahas juga yang mendasar, kemudian bagaimana perkembangan terakhir ini, isu-isu terkini, kemudian sesuai dengan tema atau judulnya, prospeknya bagaimana penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia. Itu 3 hal yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian melaju pada hal yang pertama, saya kira sebagian dari kita sudah memahami pelanggaran berat HAM itulah yang ada di Indonesia situasinya, tapi tidak ada salahnya kita menyamakan intonasi, nada, dan sebagainya mengenai pelanggaran berat hak asasi manusia. Sebagaimana kita ketahui, menjadi dasar hukum adalah ketetapan MPR nomor 5 MPR 2000 tentang penetapan kesatuan dan kesatuan nasional, yang kemudian katakanlah di breakdown begitu dengan Undang-Undang 26 2000 tentang pengadilan HAM. Walaupun kalau kita membincang dari perspektif politik, kita tidak bisa melupakan lahirnya Undang-Undang 26 2000 ini juga akibat pressure internasional, tekanan internasional sehubungan dengan apa yang terjadi di Timor ya, Timor Leste setelah jajak pendapat itu. Nah, dua jurisdiksi pengadilan HAM di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu adalah genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan penyelesaiannya adalah melalui pengadilan HAM untuk pelanggaran berat HAM yang terjadi setelah Undang-Undang 26 2000, dan pengadilan HAM ad hoc, serta juga melalui mekanisme suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Undang-Undang 26 2000. Jadi ini juga sekaligus mengingatkan, mungkin juga karena di sini juga banyak teman-teman mahasiswa yang hadir ya, bagaimana prinsip non retroaktif atau asas legalitas itu dikesampingkan, ada pengecualiannya dalam gross violations of human rights. Bisa berlaku surut ya, demi keadilan itu sendiri. Nah, kemudian penting juga lainnya adalah di dalam Undang-Undang 2000 kita tahu sebagai penyelidik adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan penyidiknya adalah Kejaksaan Agung. Nah, itu mekanisme yudisialnya. Sedangkan dalam Undang-Undang 26 2000 juga diamanatkan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Masa lalu itu sebelum 26 2000. Kita pernah punya undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 27 tahun 2004, namun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi ya, setelah diuji material. Ya, jadi tidak punya legal binding force. Itu kemudian kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang menonjol atau yang pernah terjadi di Indonesia, 15 kasus pelanggaran berat HAM. 3 telah diputus, Tanjung Priok, Timor Timur, dan juga Apipura. Semuanya dinyatakan bersalah di pengadilan awal, namun semua terdakwa atau terpidana itu dibebaskan, artinya bebas semuanya. Nah, 12 belum ditindaklanjuti oleh dengan penyidikan, masih istilahnya kalau Mas Herlambang dengan saya dalam paper terakhir itu yang kita buat bersama dengan Mbak Sri Wahyu Ningrum ya,
Mbak Ayu, kita menyebutnya istilah Mas Herlambang itu pingpong ya, antara kejaksaan dengan Komnas HAM. Jadi Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan preliminary investigation, tapi Kejaksaan Agung menganggap belum lengkap ya, belum bukti, kemudian belum memeriksa saksi kunci dan sebagainya. Nah itu bolak-balik perkara sehingga apa ya delay, terjadi delay, tertunda-tunda terus perwujudan keadilan itu. Nah, pelanggaran berat HAM ya yang ada, saya kira Komnas HAM juga sudah mengeluarkan rilis executive summary, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif itu ya namanya juga ringkasan, ya. Jadi tidak semua dipaparkan demikian karena hasil penyelidikan juga adalah rahasia. Tapi yang bisa dinikmati oleh publik adalah di dalam ringkasan eksekutif tersebut. Ya, ada misalnya kasus Petrus 8285, kemudian mundur agak ke belakang untuk yang terbesar adalah peristiwa 65, di mana menjadi fokus disertasi saya dari seperti kata Mas Herlambang, cari peristiwa Semanggi 1, 2, dan seterusnya. Kemudian pelanggaran berat HAM setelah Undang-Undang 26 2000 ya, Wasior, Wamena, Paniai dan Cabut Kepok di Aceh. Itu yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana current situation atau situasi kita hari ini? Hari kita berjumpa tanggal 6 Desember ini, kita sudah, kalau kita hitung dari momen reformasi, dan kalau reformasi itu dihitung dari berhentinya Soeharto, lebih kurang sudah 23 tahun. 23 tahun itu lebih kurang telah bisa membuat seorang bayi yang lahir itu jadi sarjana. Dan kalau dihitung abad itu sudah seperempat abad. Jadi kalau kita bicara transisi, ya, peralihan, apakah kita ini masih juga di dalam masa peralihan? Ya, kalau kita belajar di dalam aneka doktrin textbook mengenai transitional justice, itu kan peralihan dari abusive regime, ya, cruel, yang kejam, yang ruthless, undemokratik begitu, ke more demokratik. Nah, memang pertanyaan falsafatnya adalah apakah kita itu masih berada di dalam masa transisi itu? Apakah 23 tahun berjalan ini kita masih layak menyebut diri sebagai berada di dalam masa transisi? Apakah sebetulnya kita sudah gagal di dalam transisi demokrasi? Karena kenyataannya yang seperti tadi saya paparkan, ya, hanya 3 kasus yang sudah diadili dan semua terdakwa atau terpidananya bebas, dan kasus-kasus yang lain baik yang terjadi setelah 26 2000 maupun sebelum 26 2000 itu tidak jelas ya penyelesaiannya, atau tidak kunjung diselesaikan. Nah, demikian juga situasi hari ini adalah Undang-Undang Pengadilan HAM yang ditinjau dari kajian akademis juga mengandung defek, kelemahan, ya, rumusannya yang menyimpang dari Rome Statute yang katanya menjadi rujukan. Ya, kemudian misalnya juga ada amatan akademis bahwa tidak adanya misalnya kejahatan perang di dalamnya, dan tidak ada perbaikan atau perubahan undang-undang penyimpang terhadap undang-undang tersebut. Dan seperti tadi saya katakan, ini saya tidak menuliskan di sini, kita sampai hari ini tidak punya payung hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi sampai hari ini setidaknya kita tidak bisa menyelesaikan dengan menggunakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan dalam konteks kekinian juga pelanggaran berat HAM tidak masuk ke dalam atau penyelesaian pelanggaran berat HAM tidak masuk di dalam Ranham 2021 sampai 2025. Ranham 2021-2025 atau 24 ya. Itu lebih kepada misalnya anak dan perempuan, kelompok rentan dan sebagainya. Nah, bagaimana perkembangan dari 2021? Saya kira yang menjadi diskusi publik atau wacana publik, terutama mereka yang concern untuk memperhatikan soalan pelanggaran berat hak asasi manusia, adalah adanya ide atau kabar ya bahwa ada rancangan peraturan presiden tentang unit kerja presiden untuk penanganan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non yudisial. Nah, ini walaupun sampai sekarang belum
berlaku lah ya, tapi itu sempat mengemuka di kalangan CSO maupun akademisi yang menaruh perhatian terhadap isu pelanggaran berat hak asasi manusia. Kalau teman-teman atau hadirin semua melihat PowerPoint saya kasih warna agak kuning terhadap tulisan peristiwa pelanggaran HAM berat. Itu karena kalau bicara mekanisme non-yudisial, sebetulnya Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang 26/2000 itu mekanisme non-yudisial itu hanya untuk pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum 26/2000 atau katakanlah pelanggaran berat HAM masa lalu. Nah, dengan adanya ini, misalnya ini adalah menjadi instrumen hukum yang berlaku, maka pelanggaran berat mau masa atau sebelum Undang-Undang 26/2000 maupun setelah 26/2000, pelanggaran berat masa lalu maupun masa kini, itu dapat diselesaikan dengan mekanisme yudisial, non-yudisial, dapat diselesaikan dengan mekanisme yudisial. Nah, disinilah menjadi dalam amatan saya problemnya, ya, ada kesan bahwa diusahakan atau dikedepankan penyelesaian non-yudisial. Ya, karena misalnya ini setidaknya ini kan terlihat dari sini intensi atau politik hukum atau wacana yang berkembang di negara adalah menyelesaikan semua pelanggaran berat HAM itu dapat diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial. Dan kalau dibaca draft yang sempat circulated, ya, itu antara lain adalah dengan menggunakan acuan hasil investigasi Komnas HAM. Nah, ini problemnya adalah saya setidaknya mengidentifikasi ada 3 ya, legal basisnya UKP itu, misalnya itu ada nantinya adalah apakah memang menangani peristiwa pelanggaran berat itu ada dasar hukumnya, legal basisnya. Kemudian penyelesaian non yudisial, apakah memang untuk semua pelanggaran berat asasi manusia. Kemudian institusi UKP di dalam perspektif asasi manusia dan ketatanegaraan. Ini 3 problem yang saya identifikasi. Nah, kalau membicarakan legal basisnya, Undang-Undang Pengadilan HAM itu hanya memberikan, seperti tadi saya sudah sampaikan, hanya memberikan kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial untuk perkara pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum 26/2000, yaitu dengan instrumen undang-undang, dengan suatu komisi kebenaran rekonsiliasi. Artinya apa? Kalau dengan undang-undang dia membutuhkan keterlibatan DPR. Dari perspektif ketatanegaraan, DPR adalah pembentuk undang-undang. Artinya di sini masyarakat dalam konstruksi ketatanegaraan kan DPR itu pilihan rakyat. Jadi, ini harus melibatkan rakyat di dalam pembentukan undang-undang KKR. Jadi instrumennya tentu saja bukan dari eksekutif, bukan legal instrumennya bukan dari peraturan pemerintah, dari peraturan presiden maksudnya saya, tapi harus dengan undang-undang. Nah, memang mekanisme non yudisial itu tadi seperti saya sampaikan, kita sampai hari ini tidak punya mekanisme. Karena undang-undangnya sudah dinyatakan tidak kehilangan binding force-nya, yaitu kekuatan mengikat secara hukumnya. Tapi sebetulnya kalau kita cermati di dalam undang-undang, di dalam putusan MK tahun 2007 tersebut, tidak menyatakan bahwa KKR itu inkonstitusional. Jadi sebetulnya dengan tidak adanya payung hukum undang-undang KKR, kewajiban menurut Undang-Undang Pengadilan HAM itu untuk menghasilkan suatu undang-undang KKR itu muncul kembali. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sejak 2007 sampai hari ini, berarti sudah berapa tahun ya? 14 tahun. Sudah 14 tahun tidak juga terdengar progres yang menggembirakan untuk lahirnya undang-undang. Ini bisa kita bandingkan misalnya kalau kita bicara undang-undang cipta kerja itu cepat banget ya. Kemauan pemerintah atau kemauan untuk menghasilkan itu begitu kilatnya ya. Jadi betapa tidak pentingnya undang-undang ini atau betapa tidak pentingnya penyelesaian pelanggaran berat asasi manusia masa lalu. Kemudian klausul mengenai KKR dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu sekali lagi saya tekankan seharusnya tetaplah konstitusional. Sehingga Presiden mestinya mengajukan RUU KKR bersama DPR, ya DPR juga mengajukan RUU KKR
dan atau kalau tidak mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena itu dimungkinkan secara ketatanegaraan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu bisa dimengerti karena kemendesakan ya sebetulnya. Kebutuhan itu ada tapi payung hukumnya nggak ada. Tapi sampai hari ini ternyata tidak ada, dan justru kalau ini benar maka justru responsnya atau solusinya adalah tidak dengan menghasilkan suatu regulasi berupa undang-undang KKR, tapi dengan peraturan presiden. Nah, kemudian persoalan yang kedua di dalam dalam kekinian mengenai pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu penyelesaiannya dengan suatu UKP itu adalah non yudisial. Apakah memang penyelesaian non yudisial melalui penyelesaian non yudisial itu untuk semua pelanggaran berat hak asasi manusia? Sebetulnya kembali lagi tadi saya terangkan bahwa Undang-Undang Pengadilan HAM hanya memungkinkan masa lalu ya, penyelesaian pelanggaran berat masa lalu melalui mekanisme non yudisial. Sebenarnya dari situ kita bisa mencerna, menghayati bahwa satu-satunya pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana untuk pelanggaran berat HAM yang setelah Undang-Undang 26 2000. Jadi tidak bisa kemudian dengan sekedar reconcile gitu tanpa menyelesaikan perkara pidananya. Tapi dengan ini ada usaha seperti ada kesan ya, namanya kesan itu alasannya adalah ya karena adanya tindakan atau adanya munculnya rancangan itu. Ada kesan memang penyelesaian non yudisial itu hendak dikemukakan, dan menurut saya akan ya katakanlah bahaya ya, karena misalnya dia menggunakan baru taraf penyelidikan dari Komnas HAM, bukan penyelidikan Komnas HAM itu tidak sempurna, tapi dia seperti misalnya kasus 65 ya, seperti saya pernah saya katakan di forum lain, 65 itu Komnas HAM kan dia memilih terpaksa harus melakukan seleksi karena besarnya geografis. Komnas HAM tidak melakukan penyelidikan misalnya di Jawa misalnya, padahal di Jawa itu juga terjadi dan salah satu epicentrum untuk 65. Dan kalau patokannya itu hanya hasil penyelidikan untuk penyelesaian melalui non yudisial dari bersaranakan UKP ini, tentu saja akan sangat jauh dari lengkap ya. Dan juga mengenai karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah, maka orang bisa saja mengelak dan sebagainya. Sehingga seperti yang tadi dikatakan Mas Erlambang ya, mungkin ini adalah road to impunity ya, jalur ke impunitas, tidak terhukumnya pelaku. Itu kemudian apakah UKP untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia? Komisi Kebenaran itu adalah amanat Pengadilan HAM, dan kalau kita melihat setidaknya dalam Undang-Undang 27 tahun 2004, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu independen ya, artinya dia tidak di bawah presiden. Dengan begitu bisa diharapkan independensi komisi itu ketika bekerja. Terlebih kalau di dalam konteks hak asasi manusia biasanya pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia itu adalah negara, dalam hal ini adalah jajaran pemerintahan, apakah militer, apakah kemudian mereka yang berada di dalam orkestrasi militeran atau kepolisian dan sebagainya. Nah, sedangkan UKP ini di bawah pemerintah, sehingga secara sistem itu juga akan problematik saya kira. Nah, ini saya mengutip dari Jakarta Post, Menteri Wiranto mengatakan bahwa penyelesaian non yudisial itu adalah the best way to solve past abuse cases, dan such mechanism could create win-win solutions for all related parties. Nah, tapi saya juga bertanyakan ya, apakah ini best mechanism untuk siapa? Karena dan win-win untuk siapa? Karena korban itu sudah sekian lama jelas kalah, sudah menderita secara fisik maupun mental, sekian lama terabaikan hak asasi manusianya atas peradilan yang independen, dan kemudian diajak win-win ya. Sebenarnya who will win ya pertanyaannya. Kalau memang itu
menjadi apa yang diutamakan atau bahkan menjadi satu-satunya mekanisme yang akan dikenal. Nah, ini yang latest yang mungkin baru sepekan ini yang muncul ya, siaran pers yang saya kutip dari situs Kejaksaan Agung, bahwa penuntasan berat pelanggaran berat masa kini itu hendak dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Artinya apa? Pelanggaran berat HAM masa kini artinya setelah 26 2000, Wamena, Wasior, Paniai, Jambu Kepok, itu yang disebutkan di dalam siaran pers Kejaksaan Agung. Tidak disebutkan pelanggaran berat HAM masa lalu. Jadi priority diberikan pada pelanggaran berat HAM masa kini yang bisa menjadi persoalan atau perdebatan atau pertanyaan ya sebetulnya kan ya tentu saja semua pelanggaran berat hak asasi manusia harus segera diselesaikan, tapi kalau harus membuat prioritas, skala prioritas tentu saja yang sudah lama berlangsung itulah yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu ya, karena kalau saya pinjam istilahnya kawan saya Andre Sujatmoko yang disertasinya soal korban pelanggaran berat HAM, argonya korban itu kan jalan terus ya. Jadi argo yang mana yang lebih lama berjalan itu yang mestinya segera diselesaikan. Tapi memang itu yang barangkali juga ada pertimbangan politik terkait dengan dugaan atau sinyalemen bahwa banyak pelaku atau mereka yang diduga terlibat itu justru ada di pemerintahan yang sekarang, dan mereka sedikit banyak terlibat di dalam pelanggaran berat HAM di masa lalu. Nah, kemudian dikutip juga di dalam siaran pers itu, Jaksa Agung mengatakan selaku penyidik HAM berat mengambil kebijakan penting yaitu tindakan hukum untuk melakukan penyidikan umum perkara pelanggaran berat HAM masa kini. Nah, ini penyidikan umum ini juga sesuatu yang agak yang maksudnya sebenarnya saya tidak mengerti persoalan kejaksaan, tapi kalau di dalam pelanggaran berat hak asasi manusia mestinya Kejaksaan Agung itu menyelidiki kasus per kasus ya, tidak ada penyidikan umum. Nah, tapi di sini dia dikatakan kebijakan ini akan mencegah kebuntuan dan memutuskan perkara HAM jadi tunggakan. Nah, ini terakhir mungkin analisa ringkas saya, apakah kita akan berikan apresiasi ya? Kalau kita pakai istilah agamanya itu berbaik sangka ya kita apresiasi. Nah, pada akhirnya ya, ada cahaya itu. Tapi kalau kita boleh skeptis juga, apakah benar ada intensi ini ataukah ini juga hanya seperti kemarin menjadi janji-janji kampanye politik dan sebagainya. Kita juga harus mesti melihat ya, karena hari ini kita bisa melihat sangat jauh. Pertanyaannya juga mengapa baru sekarang ya? Artinya bahkan peristiwa pelanggaran berat HAM masa kini itu pun kalau dalam interpretasi saya atau dalam renungan saya itu juga sudah masa lalu. Karena dia juga di dalam rezim terdahulu. Ya, ada yang dilakukan 2000 awal ya, 2004 bahkan sebenarnya yang masa kini itu hanya peristiwa yang terjadi di masa Joko Widodo itu. Satu peristiwa pelanggaran. Nah, yang lainnya kan juga sebenarnya pas rezim juga. Ya, di sini ya mungkin bisa diperdebatkan secara akademis. Nah, apakah ini merupakan keberhasilan teman-teman masyarakat sipil, terutama korban? Ya, bisa jadi juga ya akhirnya. Tapi sekali lagi mengenai persoalan prioritas. Kalau saya ingat 2018 kalau tidak salah, Komnas HAM itu menyatakan 3 hal yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan: perkara pelanggaran berat HAM masa lalu, intoleransi, kemudian agraria. Jadi 3 hal itu yang mestinya diprioritaskan. Jadi kalau kita mengacu pada apa yang menjadi kajian Komnas HAM, tentu saja ya walaupun ini baik dan memang semuanya harus diselesaikan, tapi tidak memandang prioritas. Nah, is there any hope? Saya biarkan gelap aja lah. Jadi diskusi nanti bisa berkembang mungkin justru lebih baik kalau di benak masing-masing teman-teman. Terima kasih Pak Moderator Heri Lambang atas waktunya. Ya, makasih Pak Manunggal. Sebelum meninggalkan ruangan ya,
pendek saja. Anda sudah bicara soal road to impunity, infrastrukturnya melemahkan, undang-undang payungnya belum tersedia dalam konteks KKR ya. Kemudian Ranham sampai 2025 nggak ada. UKP Anda ragukan. Pertanyaannya, peluangnya apa untuk masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat? Peluangnya kalau saya mau ya seperti tergambar di slide kosong saya aja, Mas, ya gelap. Saya masih terus terang sih saya lebih suka milih yang gelap ya. Baik. Jadi kalau peluang gelap itu bukan peluang ya, berarti masih belum ketahuan peluangnya. Baiklah, mungkin ini paparan yang luar biasa dari Pak Manunggal. Terima kasih banyak. Tapi kalau masih stay tune, mungkin nanti ada peserta. Ada peserta yang mau langsung bertanya sebelum Pak Manunggal bergeser nih. Ada, boleh saya? Ada. Ada. Ada saya. Tunggu sebentar ya Pak Manunggal. 2 pertanyaan langsung saja singkat-singkat ya. Ya, baik. Saya tanyakan ke Pak Manunggal ya, Pak Erlambang ya. Silakan, boleh ya? singkat aja Bu. Ya. Baik. Untuk apa? Masa depannya. Jadi ketika tadi saya baca sekilas untuk yang siaran pers dari Kejaksaan Agung untuk Jaksa Agung itu pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang 26 tahun 2000 itu sudah istilahnya kalau orang Jawa bilang sudah apa tancap kayon gitu ya, kalau dalam pedalangan gitu sudah apa hopeless gitu, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, terus kalau misalkan tetap memakai nantinya alternatifnya pakai rekonsiliasi lah, selama ini kan undang-undang terus nggak ketahuan ya direvisi ulang atau bagaimana, karena kan kemarin kan waktu diajukan ke MK itu kan menohok ke jantungnya undang-undang itu Pak. Begitu. Baik. Pak Manunggal. Ya. Terima kasih. Oke. Satu lagi singkat kalian ya Pak. Ya, saya Sari dari CHRM, sepaham juga. Oh, ya Mbak Rosnida, silakan. Iya, Mas Manunggal, ini tadi mungkin senada dengan Ibu tadi ya, tentang Ranham 2021-2024. Tapi Kejaksaan Agung malah di Ranhamnya malah Mas Manunggal bilang tidak ada ya, tidak ada bicara tentang HAM. Tapi mungkin dalam pandangan saya sedikit progresif tuh Jaksa Agung berani mengatakan ini tadi dalam siaran persnya itu ya. Nah, itu gimana? Mas Manunggal melihatnya seperti apa? Sepertinya ada pelangkahan gitu dari Ranham itu. Itu aja. Terima kasih. Iya, oke. Makanya tadi saya katakan di slide saya kan juga apresiasi ya. Saya kan mengatakan kalau kita mau berbaik sangka ya kita apresiasi lah akhirnya ya. Tapi kemudian saya juga walaupun tidak secara persis ya, di media juga dikatakan akan melakukan penyidikan karena untuk melengkapi apa yang dilakukan Komnas HAM. Bahasa populer saya gini Mbak dan Ibu tadi penanya ya, kok nggak dari dulu sih, akhirnya dilakukan juga gitu loh. Katanya kalau harusnya dia memang kalau memang Kejaksaan Agung itu kekeh bahwa Komnas HAM itu belum tepat ya, dia tanda petik mestinya dia tidak melakukan ini, tapi akhirnya tuh dia melakukan penyidikan juga gitu loh. Jadi saya juga nggak ngerti ini kabar baik atau mesin ya, menggemaskan gitu. Tapi ya tetap bisa jadi kita apresiasi lah gitu. Setidaknya mulai gitu ya, ini secara resmi ya, ada siaran persnya. Mungkin terlalu awal karena ini baru sepekan juga ini terjadi pernyataan itu. Dan mungkin satu-satunya catatan saya yang agak bisa terlihat yes or no-nya adalah mengenai prioritas gitu. Dan ini juga yang akan saya bicarakan nanti setelah ini di kontras.
apakah prioritasnya itu pelanggaran berat masa kini atau masa lalu? Tentu saja semua mesti diselesaikan. Tapi ya sebetulnya seperti first come first go ya, yang terjadi dulu itu yang lebih parah, asumsinya lebih parah. Itu yang diselesaikan dahulu gitu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara simultan. Tapi kalau kita apresiasi, kita oke lah kita memberikan ruang apresiasi sambil ya let's see. Oke. Cukup. Saya kira dari Pak Manunggal, terima kasih banyak ya atas kehadirannya dan berkenan membagi waktu. Tempo hari Pak Manunggal bingung ngaturnya. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa mendengarkan paparannya Pak Manunggal Wardaya dan ada tanya jawab. Terima kasih Pak Manunggal. Kita langsung lanjut ke Bang, sekalian pamit ya. Ya. Terima kasih. Anggi, terima kasih banyak. Baik. Berikutnya Pak Afridal Darmi, saya persilahkan. 10 menitan saja nanti supaya ada diskusi. Silakan Pak Afridal. Baik, terima kasih Mas Lambang. Saya memulai presentasi saya ini persis seperti slide pertama Pak Manunggal tadi. Kita sekarang berada dalam posisi apa? Apakah kita masih dalam posisi transisi atau beyond, atau sudah selesai transisi itu? Nah, karena sebelum ini, ketika masa pemerintahan sebelum ini, kuat sekali desakan terutama dari yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya, untuk menggerakkan paradigma kita bahwa kita sudah meninggalkan masa transisi dan kita berada dalam status demokrasi yang matang. Tapi kan kalau kita lihat ke kiri dan ke kanan sekarang tidak seperti itu gitu ya. Bagi saya jawabannya sederhana saja gitu. Apakah kita berada dalam posisi supremasi hukum atau tidak? Kalau batu uji supremasi hukum itu belum terpenuhi, maka ya kita masih transisi, apa boleh buat, kita harus akui itu. Dan seperti tadi kita sudah dengarkan penjelasan yang mantap sekali dari Pak Manunggal, Pengadilan HAM dan satu lagi saya tambahkan KPK sebagai dua flagship dari yang kita harapkan menjadi flagship dari reformasi hukum di Indonesia itu kan nggak kemana-mana. Maksud saya KPK pernah maju dan menjanjikan sesuatu untuk menegakkan sebuah supremasi hukum. Pengadilan HAM yang tidak, dan sekarang pun bahkan KPK itu melemah ya. Nah, dua batu uji ini akan menyadarkan kita bahwa kita belum keluar dari transisi itu. Lalu mengapa gitu ya? Karena kalau supremasi hukum ini sudah tegak, maka kita akan melihat tidak akan terjadi pengulangan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Tapi seperti tadi saya katakan, kalaupun kita ingat-ingat, setelah masa yang kita katakan masa transisi itu berlalu, lalu kita menganggapnya berada dalam situasi demokrasi yang sudah mantap, tapi kok terjadi lagi gitu ya, apa yang terjadi di Papua hari ini dan beberapa tahun yang lalu ketika terjadi lagi kerusuhan di Jakarta. Jadi, nah, ketika asumsi bahwa masa transisi ini belum berlalu, KKR sebagai sebuah bagian dari keadilan transisi itu menjadi punya tempatnya. Itu alasan yang membuat kemudian KKR Aceh itu diberlakukan. Kalau kita mau sejenak mengesampingkan debat teknis hukum ketika undang-undang KKR nasional itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kemudian pemilihan kita di Aceh adalah tentang penyelesaian pelanggaran HAM secara non yudisial,
Maka ada dua juga. Kami di Aceh memiliki dasar hukumnya. Itu yang membuat kemudian KKR di Aceh itu menjadi bisa dilakukan tanpa terlalu banyak keributan. Kemudian yang kedua adalah sikap pragmatis gitu ya, dan itu memang ada di dalam jiwa sebuah paradigma keadilan transisi. Satu sisi adalah kesadaran bahwa pelaku pelanggaran HAM dan atau pihak yang berkuasa pada masa itu masih kuat. Ya, sejadi pemerintahan baik sebelum ini maupun pada saat ini. Kemudian apakah ada peluang untuk penyelesaiannya secara legal murni? Jadi ini yang membuat kemudian pilihan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh itu dilakukan. Saya berusaha singkat-singkat saja ini biar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Lalu kemudian dibentuklah KKR Aceh itu. Bagi teman-teman yang membutuhkan sedikit penjelasan, dia berbasiskan kepada MOU, perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, artikel 2.3 itu, lalu kemudian dicantumkan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, pasal 229, dan karena itu kemudian legal basisnya menjadi ada, walaupun juga sudah melewati proses dakdikduk ya, maksud saya ketika pemerintah Aceh itu melahirkan kanun organik, jadi turunan dari undang-undang itu tidak peraturan pemerintah sebagaimana di daerah lain, tapi di Aceh itu langsung diturunkan dengan perda atau yang kami sebut kanon di sini, Kanon nomor 17 tahun 2013. Ini kemudian menjadi pilihan sikap pemerintah pada waktu itu adalah untuk tidak mempermasalahkan apakah penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh itu mencukupi dengan peraturan daerah atau tidak. Artinya ketika Kementerian Dalam Negeri tidak menggunakan kewenangannya pada waktu itu untuk membatalkan peraturan daerah ini, maka itu dianggap sebagai lampu hijau. Nah, lalu kemudian seperti apa kinerja KKR dalam waktu yang sudah 4 tahun lebih ini? Kita mengambil alih sebenarnya, dalam tanda kutip ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan level yang terbatas. Jadi kita karena tidak diwajibkan untuk mencapai tingkat pembuktian sebagaimana yang diharapkan oleh kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kita hanya menjadi corong saja bagi korban untuk menyuarakan cerita pelanggaran HAM itu versi dia. Karena memang itu tidak ditunjukkan sebagai sebuah mekanisme hukum. Kita mewawancarai dan menampung, memverifikasi pernyataan dari 5.260 orang yang menyatakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi terhadap diri dan keluarga mereka, terutama pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan, dan perusakan dan perusakan harta benda ya untuk hak ekonomi sosial budayanya. Nah, ada 5.200 orang yang sudah menyatakan tentang apa yang terjadi pada waktu itu, baik korbannya yang menceritakan alasannya 5W1 hal. Siapa korbannya, siapa pelakunya, seperti apa kisahnya, di mana terjadi bagaimana itu dilakukan. Nah, sebagai bagian dari mandat KKR, yang pertama tadi adalah menemukan kebenaran itu, lalu kemudian merekomendasikan reparasi. Ini juga dalam perjalanan sekarang, menarik sekali bahwa Gubernur Aceh menerima rekomendasi dari KKR Aceh itu, lalu kemudian Gubernur Aceh mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa untuk 245 orang yang waktu itu diusulkan menerima reparasi mendesak akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Dan kita juga berharap ketika masa ini diselesaikan, gubernur juga akan menerima 5.260 orang itu secara total semuanya diakui sebagai korban dan akan dilakukan reparasi juga. Dan yang ketiga adalah rekonsiliasi yang sebenarnya sedang masa persiapan, diharapkan akan bisa kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin Desember atau Januari nanti. Kekhawatiran tentang apakah ini akan menjadi satu bentuk saja dari impunity. Sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu selalu didirikan dengan dasar potensi impunity akan terjadi. Jadi ini bukanlah sesuatu yang kita sembunyikan di bawah karpet, ya. Karena tadi bentuk kesadarannya adalah kita sadar pelaku dan penguasa itu, pelakunya itu berkuasa atau berada dalam lingkar kekuasaan, sehingga kewaspadaan terhadap terjadinya peluang terjadinya impunity itu selalu ada. Nah, ketika ini dilakukan maka kita kembali kepada paradigma keadilan transisi itu, di mana soal pengadilan terhadap pelaku itu dititipkan kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Nah, tanpa tanpa meninggalkan advokasi yang dilakukan oleh KKR terhadap korban dalam bentuk reparasi dan kemungkinan rekonsiliasi itu. Jadi ini bukan sesuatu untuk dibenturkan satu sama lainnya. Kita sudah sering sekali berdiskusi dengan teman-teman yang ada di jaringan kerja ini, termasuk Mas Herlambang dan Pak Manunggal juga paham kondisi ini. Kita membayangkan bahwa justice dalam bentuk pengadilan HAM dan KKR itu adalah komplementer, dia saling melengkapi. Terakhir sebenarnya kalau ditanyakan apakah ada masa depan untuk penyelesaian pelanggaran HAM di masa yang akan datang, maka kita kembali kepada cara pandang tadi, apakah supremasi hukum itu sudah terlihat atau tidak. Kalau yang disasar utama oleh KKR adalah selain dari pembunuhan hak-hak korban, itu adalah reformasi institusi. Dalam hal ini tentu saja salah satu diantaranya adalah administration of justice, yang tadi dikatakan kalau administration of justice ini kita sasar bersama-sama, satu adalah sebuah pengadilan HAM yang baik, yang kukuh, yang kuat, dan jangan lupa pengadilan pidana umum. Ini juga menyumbang sangat besar kepada berlanjut dan meluasnya pelanggaran HAM, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Kita hanya pada saat ini menyesalkan sekali, ya, seandainya dalam masa yang diperiksa oleh KKR Aceh itu, yaitu 1976 sampai 2005, seandainya pada waktu itu mekanisme pidana umum dan pidana militer berjalan dengan baik, jumlahnya tidak akan sedahsyat sekali. Sehingga widespread, salah satu unsur utama dari pelanggaran HAM berat itu tidak terjadi. Namun apalagi sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum pidana pada waktu itu sangat lemah, sehingga baik aparatur negara yang melakukan pelanggaran HAM, yang melakukan kekerasan dahsyat itu lepas dari pertanggungjawaban pidana, dan juga pihak ketiga atau masyarakat sipil yang terlibat juga lepas dari ini pidana. Jadi buruknya administration of justice pada waktu itu menyumbang sangat besar terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang berlarut-larut, meluas, dan menimbulkan korban yang sangat besar di Aceh. Ini belum terlihat gitu terjadi perubahannya, sehingga selalulah jaminan ketak berulangan itu tak ada di wilayah, bukan hanya di Aceh nih, di seluruh Indonesia yang lain.
seluruh Indonesia kita tidak yakin kalau hari ini misalnya di kampung Mas Herlamba itu terjadi kekerasan karena kemudian tidak ada pertanggungjawaban pidana yang paling sederhana sebagai kasus individual, maka dia akan meluas dan cara berpikir internasional kriminal itu juga tidak tinggal soal waktu sih. Itu saya pikir yang bisa saya lakukan waktu terbatas. Saya mohon maaf saya tidak menyiapkan slide karena memang persiapan saya yang sangat tidak memadai. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Baik, makasih Bang Afridal. Saya ingin ini ya mengkonfirmasi satu hal pendek saja. Anda belum cerita kira-kira KKR ini bagaimana respon pemerintah pusat kaitannya dengan karena ini KKR sudah berlangsung dan mau berakhir di periode Anda. Dan bagaimana respon itu menjelaskan tantangan masa depan? Baik, ada dua aras. Bagaimana pemerintah Indonesia itu menanggapi tuntutan KKR Aceh untuk reparasi di Aceh. Ini belum dapat ya, dan selalu dikembalikan kepada pemerintah Aceh, dan ketika kemudian kita katakan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat juga, kita belum lagi mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ketika kemudian pemerintah di tingkat pusat memulai apa yang disebut sebagai tim terintegrasi untuk penanganan kasus pelanggaran HAM di Aceh secara non-yudisial, itu hanyalah kasus-kasus yang sudah masuk dalam radar Komnas HAM. Jadi KKA, Jambu Gepok dan Rumah Gedung. Yang itu hanya beberapa puluh orang saja. Jadi ini masih butuh upaya untuk itu. Kemudian aras yang kedua, itu adalah bagaimana kemudian perubahan paradigma pemerintah pusat untuk KKR secara nasional. Ini juga kita belum melihat ada perubahan, ada keberanian untuk bersikap mengambil pilihan dari apakah akan menggunakan KKR secara serius atau tidak. Plus ya itu jadi kecurigaan kita jangan-jangan ini adalah upaya untuk impunity. Itu juga tidak boleh kita menutup mata terhadap kemungkinan itu. Demikian Pak Moderator. Baik, makasih banyak ya Bang Afridal atas penjelasan yang lengkap sekali terkait dengan perkembangan KKR, dan yang menarik dari Bang Afridal merefleksikan Indonesia ya atas bagaimana tantangan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Berikutnya, gimana? Itu adalah sebuah keharusan. Kita disadarkan bahwa perubahan Aceh itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak terjadi perubahan tingkat nasional. Jadi, dan kami sangat berharap bahwa apa yang kami lakukan ini menyumbang kepada perubahan di tingkat nasional itu. Dia berbolak-balik itu. Tidak akan mungkin terjadi perubahan di Aceh kalau perubahan di tingkat nasional tidak terjadi. Dan apa yang kami lakukan, kami harapkan menjadi sumbangan, menjadi bahan bakar, menjadi argumen, menjadi apapun untuk kita secara bersama-sama mengupayakan perubahan di tingkat nasional. Karena kita sasar adalah ketidakberulangan di setiap sudut wilayah negara yang kita cintai ini, plus supremasi hukum. Demikian. Baik, makasih. Ini pembelajaran penting ya dari Aceh untuk kita semua. Dan bersyukur Bang Afridal membagi pikiran ini untuk kita agar upaya ketidakberulangan itu benar-benar terjadi. Makasih Bang Afridal. Saya minta Mbak Milda. Tadi Mbak Milda sempat keluar. Apa sudah masuk kembali ya? Sudah Mas Herlambang. Suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar. Rupanya di jalan juga nih. Ya. Anda bisa sharing PowerPoint-nya atau gimana? Saya bantu Mas.
Saya Oh, yang dibantu Pak Mukti. Oke, Oke. baik. Makasih ya Pak Mukti. Silakan Mbak Milda 10 sampai 15 menit maksimal. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf sekali karena saya nggak bisa menyalakan kamera, ini masih dalam perjalanan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih untuk yang pertama adalah LPIPS, Sepaham, dan juga Fakultas Hukum yang sudah menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Karena waktunya juga nggak banyak ya Mas Herlambang, saya langsung saja. Tadi Mas Manunggal sudah banyak berbicara tentang latest development, tentang bagaimana usaha-usaha yang sudah dilakukan sampai saat ini, dan ada Pak Afidal tadi yang menyampaikan tentang perkembangan KKR di Aceh. Nah, saya mohon izin untuk kemudian menceritakan atau menginformasikan sedikit mengenai kasus Cak Munir. Tapi sebelum saya kemudian masuk ke penjelasan PPT saya ingin memberikan penjelasan sedikit saja. Karena kan memang tema dari webinar pada sore hari ini kan tentang pelanggaran HAM berat ya. Sebetulnya kan ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia itu. Yang pertama adalah pelanggaran HAM biasa, dan yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Nah, jenis yang pertama itu kan disebut sebagai pelanggaran HAM, yang dimana definisinya bisa kita lihat ya di undang-undang, tetapi definisi HAM berat itu memang berbeda karakternya. Kalau yang jenis pertama itu biasanya disebut sebagai human rights abuse atau human rights violation. Yang kedua ini disebut gross violation of human rights atau gross human rights violation. Rekan-rekan juga pasti sudah banyak yang mengetahui tentang dua jenis pembedaan ini. Tapi mungkin kalau ada adik-adik mahasiswa yang bergabung, ini harus saya jelaskan di depan dulu, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari perspektif normanya dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ini kan kita membagi apa yang dimasukkan dengan pelanggaran HAM berat itu. Nah, yang dimasukkan dalam pasal 7 yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat itu adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan gitu. Nah, suatu peristiwa dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat jika merupakan salah satu di antara kedua kejahatan tersebut. Kalau bukan genosida dan kemanusiaan gimana, Mbak? Dan berarti bukan kalau kita melihat dari perspektif normatifnya ya, kalau kita melihat dari pengaturan undang-undangnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian saya ingin sekali membicarakan tentang kasus almarhum Cak Munir ini? Karena saya pikir ini menjadi satu kesempatan yang baik sekali buat kita semua untuk merefleksikan kembali apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan. Dan sebetulnya kalau di akhir PPT saya ini ya agak keras sedikit ya, ngomongnya agak nyentil ya, bahwa sampai saat ini kasus Cak Munir ini merupakan sebuah contoh kasus gagalnya pemerintah dalam menyelesaikan kasus HAM. Kalau pertanyaannya, nah berarti kan kalau didasarkan pada definisi undang-undang tadi, sebetulnya kasus Cak Munir ini bukan termasuk pelanggaran HAM berat gitu ya. Nah, memang benar kalau kita merujuk pada undang-undang. Tetapi dari Kasum, dari Koordinator Solidaritas Aksi untuk Munir, itu sudah berulang kali mendesak pemerintah melalui Komnas HAM untuk menetapkan kasus Cak Munir ini sebagai pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena dampak atau impact yang dihasilkan dari pembunuhan Cak Munir ini sangat luar biasa. Pembunuhan terhadap human rights defender ini dapat dikategorikan dan harus dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Slide yang berikutnya. Nah, saya ingin merefresh kembali sedikit saja ya, bahwa pada tanggal 12 November 2004, 3 jam setelah pesawat Garuda Indonesia 974 lepas landas dari Singapura, awak kabin ini melaporkan kepada pilot bahwa ada seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 yang menderita sakit. Cak Munir almarhum pada saat itu bolak-balik ke toilet dan pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam, namun 2 jam sebelum mendarat, pukul 8:10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol Amsterdam saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Dikabarkan bahwa polisi Belanda atau Institut Forensik Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenik setelah otopsi. Berikutnya.
Nah, kemudian kita akan melihat pada proses pengadilan bagi yang terlibat. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus Budi Haryanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Nah, hakim menyatakan bahwa Polikarpus ini seorang pekerja yang sedang cuti menaruh arsenik dalam makanan karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Seperti kita ketahui sendiri bahwa Polikarpus ini pun juga sudah meninggal ya karena penyakit COVID beberapa waktu yang lalu. Nah, Hakim Cucu Sutiyarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan, Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh Agen Intelijen Senior. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga kemudian memvonis Polikarpus pidana penjara 14 tahun penjara. Slide yang berikutnya. Oh ya, tadi lost suaranya. Iya, sempat keputus tadi Pak Mufti. Iya. Nah, apa yang kemudian telah dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Presiden SBY juga telah membentuk investigasi independen, tapi hasil penyelidikan tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik. Pada 19 Juni 2008, Majen Purnawirawan Mukti ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya, namun pada 31 Desember 2008, Mukti divonis bebas. Vonis ini sangat kontroversial dan kasus itu ulang serta 3 hakim yang memvonisnya bebas juga diperiksa. Jadi apa yang saya sampaikan di 2 slide yang sebelumnya ini adalah kronologis dan juga proses pengadilan bagi mereka yang sudah dipidana gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ingin melihat secara kritis siapa otak di balik pembunuhan ini dan siapa yang bisa dibawa ke pengadilan untuk kemudian dipertanggungjawabkan, sampai saat ini memang belum ada. Slide berikutnya, Mas. Nah, ini saya juga ingin mengajak kawan-kawan semuanya untuk melihat masa daluarsa tindak pidana. Kalau kita lihat di pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana. Jadi kasus Cak Munir ini masuk ke dalam kategori 340 ya, pembunuhan dengan rencana. Dengan pidana mati, jadi sanksi pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, kalau kita melihat dari vonis Polikarpus tadi, masih sangat jauh dibandingkan dengan apa yang sudah diatur dalam pasal 340 KUHP. Nah, kalau kemudian kita melihat ke pasal 78 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang masa daluarsa tindak pidana, di situ disebutkan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Nah, ini yang kemudian menjadi batas masa daluarsa September 2022 kalau memang pemerintah kemudian masih tidak memiliki progres terhadap kasus almarhum Cak Munir, kita akan masa daluarsa pidananya akan lewat dan tindak pidananya tidak bisa dilanjutkan kembali, gitu ya. Nah, kenapa kemudian koalisi masyarakat sipil ini mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kasus Cak Munir ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat agar masa daluarsa tindak pidana ini tidak bisa dikenakan terhadap kasus Cak Munir. Nah, kita lihat juga sebetulnya selama bertahun-tahun kalau kita melihat pada periode Jokowi, apa yang sudah dilakukan? Jokowi sebetulnya saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah ya. Kalau menurut saya kita lihat satu persatu di beberapa tajuk berita bahwa dokumen TPS pembunuhan Munir itu dikabarkan hilang. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di kolom yang tengah ini 31 Januari 2021 dikabarkan bahwa dokumen TPS yang sudah dipersiapkan itu ternyata hilang dan setiap ketika kemudian kita mempertanyakan sampai di mana kasus Cak Munir, sampai di mana dokumen-dokumennya, ini dengan jawaban yang kemudian kita dapat ini hanya hilang begitu saja. Begitu juga dengan beberapa politikus yang kita dapatkan statementnya ya bahwa sebetulnya Jokowi tidak bisa disalahkan soal kasus Munir. Nah, ini yang ingin saya kritisi bersama bahwa sebetulnya
melihat dari komitmen politik pemerintah saat ini, tidak ada kemudian kemauan dari pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir. Menurut saya memang pemerintah dianggap tidak memiliki goodwill ya untuk kemudian menuntaskan kasus Munir. Padahal menurut saya, jangankan kita bicara tentang pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM yang seperti ini saja pemerintah masih tidak bisa menuntaskan. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Beberapa strategi penyelesaian kasus pelanggaran HAM seperti ini, kasus Munir ini, kita harus memiliki strategi yang cukup komprehensif, gitu ya. Kita hanya punya beberapa waktu atau beberapa bulan saja sampai kemudian masa keluasannya habis. Oleh sebab itu, menurut saya ada beberapa contoh sebetulnya selain desakan terhadap pemerintah untuk menetapkan kasus ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat, kita bisa juga melibatkan publik dan masyarakat internasional. Kita bisa melihat contoh putusan Pengadilan Rakyat 1965 yang dibacakan di Pengadilan The Hague. Ya. Ini melibatkan publik dan masyarakat internasional. Penyelenggaranya adalah International People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, yang dibentuk oleh masyarakat sipil dan aktivis yang peduli terhadap HAM, yang pada saat itu concern dengan masalah 1965. Nah, menurut saya ini patut untuk kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi bahwa ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan untuk kemudian menuntaskan perkara Munir dan membawa orang dalam pembunuhan untuk kemudian dipertanggungjawabkan di pengadilan. Saya pikir itu dulu, Mas Mukti. Suara saya kecil sekali ya? Iya. Halo. Ya. Sempat putus-putus, tapi oke, masih bisa diterima, Mbak Milda. Iya, mohon terima maaf kasih. ya, Mas Elambang. Ya, terima kasih. Ya, baik, nggak apa-apa. Terima kasih banyak catatannya, tapi kita bisa paham karena terbantu oleh slide-nya ya, PowerPoint-nya. Kita keep dulu ya, Mbak Milda. Kita langsung ke Mbak Tias untuk presentasi. Nanti sekaligus langsung dibuka sesi tanya jawab untuk ke kita semua. Mbak Tias. Oke, matur nuwun. Saya izin share screen ya, Okay. Pak Herlambang. Baik. Silakan Mbak Tias. Nggih. Sudah bisa? Apa sudah kelihatan, Bang? Oke, baik. Ya, sudah. Oke. Oke, saya mulai dari awal dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan Cak Muk ini, kalau panggilan kami di kampus, Dokter baru Pak Muktiono, atas kesempatannya, dan terutama saya berada di tengah-tengah orang yang ahlinya ahli HAM. Nah, tadi di awal ketika Mas Manunggal tadi membicarakan mengenai bahwa Indonesia masih punya PR banyak tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan salah satunya adalah mengenai kasus tim-tim itu. Indonesia menjadi terkenal sekali ketika kasus tim, tapi dalam arti yang sangat tidak bagus seperti itu. Nah, kemudian saya dengan background saya hukum internasional, saya mencoba memberikan berbagai informasi mengenai bahwa dalam penanganan kasus tim-tim itu ada intervensi secara nyata dari dunia internasional melalui hybrid tribunal seperti itu. Cuma apakah itu efektif atau tidak, kita akan lihat lebih lanjut. Nah, sebenarnya ini ada bahasan yang sangat kita harus tahu kenapa hubungan antara Indonesia dan tim-tim, tapi mungkin saya persingkat saja karena waktunya tidak banyak. Dalam penanganan kasus tim-tim itu tidak hanya antara Indonesia dan tim-tim dan kemudian PBB, tetapi ada keterlibatan negara lain yaitu Portugal. Kenapa kemudian Portugal terlibat di sana? Ternyata sebelum Indonesia kemudian menganeksasi, nah kemudian kalau mahasiswa pasti ada tahu bahwa aneksasi adalah perolehan atau penguasaan wilayah dengan kekerasan atau dianalogikan dengan penjajahan seperti itu. Nah, sebelum Indonesia menganeksasi tim-tim itu ternyata wilayah Timur itu kemudian dikuasai oleh
Portugal. Tapi kemudian ketika tahun 75 ada KUP Lisbon, Portugal kemudian menyerahkan kemerdekaan ke masyarakat Tim-Tim. Dan ternyata kemudian Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru itu secara sigap melakukan tindakan-tindakan untuk mengambil alih wilayah Tim-Tim, sehingga ada perang saudara di sana antara Partai UDT dan Fretilin. Dan kemudian ketika ada operasi militer yang kita kenal dengan Operasi Seroja, kemudian Indonesia mengklaim bahwa kita berhasil menganeksasi, dan kemudian itu diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 76, maka Tim-Tim menjadi provinsi ke-27 dari Indonesia. Seperti itu. Ini gambaran awal-awal pemerintahan tentara di Tim-Tim, seperti itu. Nah, sebenarnya pasca Indonesia menganeksasi Tim-Tim, itu banyak kecaman yang ada dalam dunia internasional tidak mengakui bahwa Indonesia mengakui kedaulatan teritorial Indonesia di wilayah Tim-Tim. Bahkan secara clandestine, secara sembunyi-sembunyi, pergolakan atau perlawanan masyarakat Tim-Tim itu masih banyak, terutama dari Fretilin pada saat itu. Nah, puncaknya adalah ketika Indonesia mengalami gelombang reformasi tahun 98 dengan jargon demokrasinya, ini kemudian membawa hawa segar buat gerakan perlawanan di Tim-Tim, sehingga secara terbuka mereka pun melakukan perlawanan. Namun, ini juga disambut secara terbuka oleh pemerintah kita dengan reaksi operasi militer yang sangat dahsyat. Dan bahkan sebelum adanya opsi mengenai jajak pendapat, banyak kejadian-kejadian yang banyak sekali yang kemudian itu sudah sudah mengakibatkan adanya pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, penghilangan paksa, kemudian pemindahan paksa, dan sebagainya. Sampai kemudian ini pada 5 Mei 99 ada perjanjian New York yang melibatkan Indonesia dan Portugal yang diakomodir oleh PBB, itu mengeluarkan opsi ini mengakomodir usulan dari Presiden kita pada saat itu Habibie, bahwa ada dua opsi. Yang pertama, adanya penawaran otsus, dan kalau penawaran otsus tidak diterima, maka ada opsi bahwa kita menawarkan kemerdekaan atau pemisahan Tim-Tim dari wilayah Indonesia. Dan kemudian ini secara tertulis dalam perjanjian New York disetujui untuk melakukan jajak pendapat seperti itu. Dan kemudian 11 Juni 99 adanya pemerintahan sementara transisi yang dibentuk oleh PB, yaitu UNAMED itu tadi. Nah, akhirnya 30 Agustus 99 jajak pendapat pun bisa diberlangsungkan dengan 700 TPS, 600.000 pemilih, dan 30.000 pemilih itu dari domisili di luar Tim-Tim, baik itu di wilayah lain selain Tim-Tim di Indonesia maupun di luar negeri dengan syarat-syarat tertentu. Dan 4 September 99 PBB pun mengumumkan hasil jajak pendapat, di mana ya kita sudah tahu semua ya, 78,5% itu memilih berpisah atau merdeka dari Indonesia, sekitar 344.000 suara, dan 21,5%-nya kemudian ini memilih otonomi khusus, yang artinya bahwa semenjak itu ya Tim-Tim tidak lagi ingin bergabung di wilayah Indonesia. Tapi yang menjadi ironis adalah hasil jajak pendapat ini kemudian diikuti dengan reaksi-reaksi yang penuh syarat dengan kekerasan, dan kemudian itu besar ditengarai dengan gerakan yang sangat tersistematis karena dimotori oleh militer maupun kepolisian Indonesia. Misalnya ada kejadian-kejadian 4 September, 5 September, dan sebagainya yang kemudian saya sudah rangkum, dan ini kemudian melahirkan adanya intervensi dari PBB dengan pembentukan Interfed. Tapi di satu sisi juga Interfed memang ada ditengarai tidak netral seperti itu. Nah, ini adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sepanjang waktu, baik sebelum, selama maupun sesudah adanya pasca jajak pendapat. Untuk apakah pengertian dari kejahatan kemanusiaan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Milda, tapi saya ingin mengambil dua sisi. Kalau ini adalah definisi yang ada dalam Statuta Roma tahun 1998, yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan dari ICC tahun 2002, dan Indonesia belum menjadi peserta dari ICC sampai sekarang. Crimes against humanity means any of the following act when committed as part of widespread, jadi sangat luas dan sistematik dan menyerang secara langsung dari populasi sipil.
Dan ini adalah definisi dari kejahatan kemanusiaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama, sebelum ataupun selama sesudah dari pasca jejak pendapat, artinya selama tahun 1999 tersebut, sejak Januari 99 B.J. Habibie mengajukan opsi mengenai otsus untuk tim-tim. Yang pertama jenisnya adalah pembunuhan, ada 1.200, bahkan dimungkinkan ada 1.500 orang hilang pada tahun tersebut. Nah, penghilangan paksa ini artinya juga disertai dengan pembunuhan. Dan ini terjadi tidak hanya di tempat-tempat yang tidak diketahui, bahkan di tempat-tempat umum seperti gereja, jalanan, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian penganiayaan, dan ini tentunya terjadi pada kelompok-kelompok yang anti-integrasi. Dan ini sayangnya tidak hanya dilakukan oleh polisi militer saja, tetapi juga sipil yang tergabung dalam milisi pro-integrasi. Kemudian adalah ini kekerasan berbasis gender, karena ini korbannya adalah perempuan, yaitu pencabulan, perkosaan, kekerasan seksual, dan perbudakan seksual. Perbudakan seksual terutama bahkan itu terjadi pada perempuan di bawah umur, ya, karena dia harus melayani nafsu dari prajurit TNI dan anggota milisi yang pada saat itu. Ini tercatat sekitar 182 kasus pelanggaran khusus berbasis gender yang terjadi pada tahun 1999. Kemudian pemindahan penduduk secara paksa. Nah, ini terjadi dalam 2 gelombang, baik sebelum terjadinya jejak pendapat, dan yang kedua adalah setelah terjadinya jejak pendapat. Seperti itu, sehingga lebih dari 250.000 orang diantara dipaksa menyeberang perbatasan ke wilayah timur barat Indonesia. Dan sekarang itu masih menjadi persoalan bahwa ternyata mereka walaupun sudah masuk ke wilayah Indonesia, tetapi secara hak warga negara mereka masih di bawah standar kehidupannya di sana, seperti itu. Kemudian penghancuran harta benda, jadi ini sebenarnya linear dengan pembumi hangusan, karena ketika setelah terjadinya jejak pendapat, orang-orang yang pro integrasi itu kemudian meninggalkan wilayah tim-tim disertai dengan membumi hanguskan harta-harta benda yang dia miliki maupun sarana fasilitas yang ada di tim-tim, seperti itu, khususnya di Dili. Nah, penghilangan orang secara paksa, tadi pelapor khusus PBB menulis laporan yang sangat mengkhawatirkan, karena memang selama adanya operasi militer Saroja itu tidak hanya di masa-masa adanya jejak pendapat, tapi memang ketika Indonesia dengan operasi Sarojanya di sana, penghilangan secara paksa ini sudah kerap terjadi bagi orang-orang yang memang memiliki pandangan politik yang berbeda, khususnya misalnya anggota Valentil atau Fretilin, seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, sebenarnya ada upaya-upaya penanganan, baik secara internasional maupun nasional. Karena setelah terjadinya dugaan dan adanya tim fact-finding, baik dari internasional, Komisi PBB, maupun Indonesia sendiri menurunkan Komisi Pencari Faktanya yang di bawah Komnas HAM, PBB sendiri mengeluarkan resolusi 1272, isinya intinya bahwa harus ada mekanisme khusus untuk penanganan pelanggaran HAM di wilayah tim-tim, dan Indonesia pun sebagai negara yang sangat erat terkait, bahkan operasi militernya adalah di Indonesia, harus melakukan penegakan terhadap pelanggaran HAM berat tersebut. Nah, dari resolusi PBB ini kemudian dibentuk UNTAID yang kemudian mengeluarkan peraturan tahun 2000 nomor 15, membentuk 2 lembaga penting, yaitu SPSC, yaitu Special Panel for Serious Crime, dan Serious Crime Unit. Kalau Special Panel ini yang bertugas sebagai untuk mengadili, dan Serious Crime Unit itu sebagai kejaksaannya, jadi yang menyelidiki dan sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut, dalam regulasi nomor 16-nya, Special Panel memiliki yurisdiksi eksklusif, yaitu genocide, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian pembunuhan yang terjadi 1 Januari sampai 25 Oktober 99, penyerangan seksual yang terjadi 1 Januari 25 Oktober 99, penyiksaan yang terjadi, nah ini terkait dengan temporis dari kejahatan yang terjadi selama masa-masa jejak pendapat. Seperti itu. Nah, Special Panel sendiri itu dikenal sebagai hybrid tribunal. Dari istilahnya hybrid tribunal, memang dia merupakan perpaduan dari
unsur internasional maupun unsur nasional yang ada di tim-tim khususnya di Dili pada saat itu. Misalnya hakim, dia terdiri dari Italia, Burundi, Brasil, Cape Verde, dan Portugal. Nah, ini adalah susunan dari hakim yang mengadili yang kemudian bertugas di SPSC selama tahun 2000 sampai tahun 2004. Nah, sejak SCU memulai proses, SCU sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa dia Serious Crime Unit yang bertugas seperti kejaksaan, dia menyelidiki kasus-kasus yang terjadi, dia memulai proses investigasi dan penuntutan pada awal Februari 2000, terdapat 95 kasus dengan tersangka sebanyak 391 dari dan 440 tersangka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana mayoritasnya adalah berkewarganegaraan Indonesia. Seperti itu. Ini potret dari. Nah, saya langsung kepada statistical result-nya, statistik kasus kejahatan berat yang ada di Timur Timur. Ini jumlah kasus yang diisukan ada 95 kasus, jumlah tersangka ada 440, jumlah kasus yang telah disidangkan dari sampai 2005 ada 52, sampai seterusnya. Nah, yang menjadi catatan penting di sini adalah 339 itu jumlah terdakwanya berada di luar yurisdiksi Timor Leste, yaitu Indonesia. Nah, pada saat itu saya menemukan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia itu bersumpah bahwa dia akan melakukan ekstradisi, ya, jadi akan memberikan WNI kita yang memang terlibat atau menjadi hitungan dari 339 terhadap kasus agar dia bisa diadili di hybrid tribunal. Tapi kenyataannya sampai masa dari hybrid tribunal itu selesai, Indonesia tidak menyerahkan para tersangka ini. Seperti itu. Itu yang terjadi di langkah-langkah internasional. Indonesia sendiri sebagai negara yang diduga melakukan, bukan diduga, memang terbukti melakukan pelanggaran HAM berat, di tim-tim melakukan beberapa upaya, termasuk Indonesia menghilangkan indikasi bahwa kita unwilling dan enable. Sebagai informasi saja, mungkin ada mahasiswa di sini, memang Indonesia itu pada saat itu kan ketika panglimanya di sana adalah Wiranto, kemudian ada Johnny Lumintang juga yang ada di sana, memang bisa ditarik secara internasional untuk diadili secara internasional kalau Indonesia terbukti unwilling ataupun unable melakukan penindakan terhadap pelanggaran HAM berat di kasus tim-tim. Tapi kemudian Indonesia secara serta-merta ingin menghilangkan indikasi-indikasi bahwa kita unwilling ataupun unable dengan mengeluarkan Undang-Undang 39 tahun 99, kemudian ada Undang-Undang HAM tahun 26 tahun 2000, dan kita menyelenggarakan pengadilan HAM ad hoc khusus untuk kasus tim-tim pada saat itu. Dan memang pada saat terjadinya kasus tim-tim, Indonesia sudah punya komisi Komnas HAM, ya, di bawah. Karena Komnas sendiri dibentuk melalui keputusan Presiden tahun 93, baru dikuatkan dengan Undang-Undang HAM tahun 99. Jadi Indonesia pada saat itu juga membentuk Komisi Pencarian Fakta di bawah Komnas HAM. Itu ini, jadi kita punya KPP HAM Timur-Timur, kemudian ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dan dibentuk pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Kepres nomor 96 tahun 2001. Nah, ini adalah hasil dari KPP HAM, dan yang di sebelahnya adalah dari Kejaksaan Agung. Dari KPP HAM sendiri ini ada persamaan, ya, siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM berat di tim-tim. Ada 22 sebenarnya tersangka yang dihasilkan oleh Komnas HAM untuk diadili di pengadilan ad hoc. Tapi kemudian di Kejaksaan Agung ini dikurangi, bahkan ada personil-personil itu yang tidak masuk dalam list Kejaksaan Agung. Misalnya ya Panglima TNI kita pada saat itu, Wiranto, dan kemudian Johnny Lumintang sebagai Wakasat, itu tidak masuk dalam list Kejaksaan Agung. Seperti itu. Nah, dari seluruh
rangkaian pelaksanaan pemeriksaan, putusan, vonis dan sebagainya dari pengadilan ad hoc kasus tim-tim itu telah mengadili 18 orang, di mana 16 anggota aparat militer dan kepolisian, dan kemudian ini divonis bebas baik di tingkat pertama maupun sampai di tingkat tinggi. Yang dihukum sampai tingkat kasasi adalah Eriko dan Abilio Suarez. Dan Abilio Suarez sendiri bebas dengan PK di tingkat MA. Abilio Suarez adalah mantan gubernur tim-tim pada saat itu. Dan Eriko Guterres seorang yang kemudian mendapat vonis hukuman oleh pengadilan ad hoc. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah dari uraian saya tadi, untuk mekanisme hybrid tribunal dari SPSC itu tadi, memang adanya, kenapa kurang efektif? Pertama adalah kurang sumber daya manusia. Karena kalau saya membaca sumber literatur, sumber bacaan, sumber referensi, dan sebagainya, ada kebijakan tertentu dari masa Orde Baru itu bahwa warga negara kita yang berasal dari tim-tim itu dibatasi untuk masuk ke Fakultas Hukum, dan sehingga mereka mempunyai predikat sarjana hukum. Dari seluruh sarjana yang memang mempunyai warga negara tim-tim yang mempunyai strata pendidikan S1 itu tidak kurang lebih 30 orang yang memiliki gelar SH, dan kita bisa bayangkan dengan kasus yang sedemikian rupa SH itu sangat diperlukan, dan ini sangat menjadi persoalan pada saat itu, harus memenuhi sebagai panitera dan sebagainya. Kemudian kurangnya waktu yang diberikan SCU dan spesial panel untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi, karena dia hanya punya waktu tahun 2000 sampai November tahun 2004. Dan kurangnya pendanaan yang diberikan oleh PBB apabila ini dibandingkan dengan mahkamah-mahkamah ad hoc yang sudah digelar oleh PBB di kasus-kasus sebelumnya, misalnya kasus Rwanda, kasus Yugoslavia, dan sebagainya. Jadi, kalau dibandingkan dengan itu, dana yang dialokasikan oleh PBB terhadap STU dan spesial panel hybrid tribunal itu sangat rendah sekali. Nah, yang terakhir yang menjadi persoalan di sini adalah kurangnya kerjasama pemerintah RI yang tadinya bersumpah untuk mengekstradisi para pelaku pelanggaran HAM berat itu tidak dilakukan, sehingga ya dari putusan-putusan yang dilakukan oleh SPSC ya tidak bisa dieksekusi seperti itu. Nah, kalau dari peradilan HAM nasional sendiri terkait dengan penegakan pelanggaran HAM berat di tim-tim ya, kalau dari list yang saya sampaikan tadi ya memang kita tahu bahwa diamputasinya kewenangan Komnas HAM dalam konteks kasus tim-tim. Misalnya kasus yang diselidiki hanya 5 kasus dari 670 kasus. Kemudian hasil dari tersangka yang dikumpulkan oleh KPP HAM pada saat itu dikurangi, dan bahkan aktor-aktor penting yang ada yang ditemukan terlibat itu tidak ada sama sekali dalam list yang diajukan oleh Kejaksaan Agung. Seperti itu. Itu mungkin yang, jadi ya rekomendasi saya adalah ya lagi-lagi ya, kalau kita berbicara dengan Komnas HAM, memang Komnas HAM sendiri itu bukan peradilan yang secara konstitusional ada, dia kalau katanya Jimli Asidiki kan dia layer kedua ya, karena yang dia dilahirkan oleh undang-undang. Tapi kalau melihat perannya yang sangat penting, harusnya dia dikuatkan karena dia termasuk garda depan dari penegakan HAM di Indonesia. Ya, artinya kewenangannya dikuat, kemudian juridiksinya dan sebagainya juga diperkuat, tidak diperlemah, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu bisa menjadi rekomendasi kuat dan tidak diamputasi lagi oleh lembaga peradilan lainnya yang memang ada di Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Herlambang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias presentasinya, dan beberapa hal sangat menarik ya paparannya kaitannya dengan kasus Timur Timur, dan ini juga satu PR yang sebenarnya belum selesai ya. Untuk Mbak Tias itu ada pertanyaan di kolom chat, nanti direspon ya dari Mbak Woro. Kemudian sekarang mungkin sesi tanya jawab. Ini perkenankan para narasumber ya nambah waktu sedikit saja untuk ada sesi tanya jawab dari peserta mungkin. Silakan saya buka
mungkin 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan untuk para narasumber. Ada? Selamat sore, Pak. Iya, siapa? Silakan memperkenalkan diri dan kalau boleh singkat saja. Silakan. Saya Abilio, mahasiswanya Bapak. Abilio dari mana? Dari Timor Leste. Oh, Timor Leste. Oh, oke. Ya. Anda dari Timor. Ya, silakan. Yang ingin saya ketahui menurut pendapat para narasumber terkait Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, itu kan tidak memasuki atau tidak mencantumkan kejahatan perang, hanya mengatur 2 kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan hanya dan kejahatan genosida, tidak salah. Kita lihat di Timor Leste itu waktu sebelum jajah pendapat itu kan terjadi juga pelanggaran kejahatan perang. Bagaimana? Tetapi kejahatan perang itu dapat diselesaikan dengan pasal-pasal yang tidak seharusnya dikualifikasi sebagai kejahatan perang. Itu menurut para narasumber bagaimana ini? Terima kasih. Makasih. Abilio di mana ini? Saya di Kediri, Pak. Oh, di Kediri. Saya kira di Dili. Iya. Baik, makasih ya, Abilio. Pertanyaan berikutnya, silakan. Ada lagi? Oke, kalau boleh saya tanya, saya ada satu lagi, Pak. Oh iya, silakan, Abilio. Ya, saya seperti kita tahu dulu para negara pemenang perang kan melanggar asas legalitas demi mengutamakan prinsip keadilan untuk mengadili para penjahat perang Nazi. Yang jadi pertanyaan ini yang saya belum melihat jelas atau mengetahui tahun berapa mulainya terjadi kasus HAM berat di Indonesia. Ini ilustrasi saja. Pertama, saya tidak tahu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tidak salah hanya berlaku mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1999. Yang jadi pertanyaan, bagaimana misalnya mengadili kasus HAM berat yang terjadi di Indonesia di belakang sebelum Statuta Roma berlaku 1998 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 berlaku. Terima kasih. Oke, makasih ya, Abilio. Saya kira cukup ya. Kalau ini dari pertanyaan, nanti pertanyaan yang di kolom chat Mbak Woro, itu nanti dijawab oleh Mbak Ika Ningtyas termasuk ke Abilio ya. Pertanyaan dari Abilio. Kemudian untuk Mbak Milda, saya ini karena mengangkat kasus Munir dan hari-hari ini teman-teman sedang mengangkat kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Nah, kira-kira menurut Mbak Milda bagaimana kemungkinan itu sebagai bentuk ya pelanggaran HAM berat? Karena kita tahu keterlibatan sejumlah institusi terkait bagaimana impunitas itu terjadi. Nah, sekaligus karena Bang Afridal masih di sini, catatan Bang Afridal, kita tahu Bang Afridal sekarang ini realitas Papua. Ya, Papua sebenarnya banyak belajar dari pengalaman Aceh, tetapi Papua adalah salah satu yang masalah pelanggaran HAM berat ataupun pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi ini bisa dikata tak kunjung berhenti ya. Nah, catatan Bang Afridal merefleksi dari pengalaman Aceh, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia berdiri tegak untuk membentengi perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Mungkin ini catatan terakhir dari masing-masing para narasumber. Saya persilahkan kali ini dari Mbak Tias dulu, Mbak Milda, dan terakhir Bang Afridal. Saya persilahkan.
Ya, makasih atas kesempatannya. Ini enak kalau saya yang terakhir terus yang pertama. Jadi tadi dari Bu Woro, ini saya buka chat. Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di tim-tim pasca jejak pendapat, apakah belum selesai diselesaikan dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan? Kalau memang belum cukup, oke. Jadi pada dasarnya kita ada langkah-langkah yudisial, ada langkah-langkah non-yudisial, seperti itu, Bu. Tapi kalau langkah-langkah yudisial, kalau di hitam di atas putih ya, kasus ini sudah selesai. Ada 2 mekanisme yang sudah dilakukan, ada vonis dan sebagainya. Cuma apakah ini kemudian memenuhi unsur-unsur rasa asas keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya, itu kan menjadi tugas penting dari hukum dan penegakan hukum itu sendiri, dan itu yang belum terpenuhi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan baik di ranah-ranah nasional maupun di ranah-ranah internasional terkait penegakan kasus pelanggaran HAM berat di tim-tim ini masih di bawah standar, seperti itu. Dan mungkin ini perlu uraian lebih jauh, karena di bawah standar ini indikatornya banyak sekali. Nah, artinya kalau kita ngomong selesai atau tidak selesai, kalau dari aspek hukum secara formal, ya ini sudah selesai. Tapi kalau secara substantif, ya ini belum selesai, seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalau terkait dengan pelaksanaan mekanisme pengadilannya sendiri, saya nyambung ke pertanyaannya Mas Abilio tadi. Ya, Undang-Undang HAM lahir tahun 99 dan pengadilannya 26 tahun 2000. Ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tahun 2000, kita sudah punya pengadilan HAM yang sifatnya permanen, seperti itu. Dan itu diselenggarakan dalam wilayah-wilayah pengadilan HAM itu sendiri yang sudah ditentukan di Undang-Undang 26 tahun 2000. Tapi untuk peristiwa yang berlangsung sebelum tahun 2000, maka ada mahkamah atau pengadilan ad hoc, salah satu contohnya ya, untuk tim-tim itu sendiri. Mungkin itu. Apalagi mungkin Mas Erlambang ada yang terlewat tadi pertanyaannya. Halo? Tentang kejahatan perang, Mbak. Ya, soal kejahatan perang. Itu juga pertanyaan dari Abilio, silakan. Oke. Indonesia sendiri belum memasukkan kejahatan perang sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang tahun 2000, pelanggaran HAM berat itu hanya ada 2, yaitu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kejahatan perang sendiri kita temui sebagai salah satu bentuk kejahatan pelanggaran HAM berat itu di Statuta Roma, di mana Statuta Roma mengatur bahwa ICC mempunyai 4 jurisdiksi yang termasuk di dalamnya yaitu, ataupun sebelum ada Statuta Roma itu ada dasar-dasar pemberlakuan dari Mahkamah ad hoc, pengadilan Tribunal ad hoc-nya Rwanda, Tribunal ad hoc-nya Yugoslavia, Tribunal ad hoc-nya Nuremberg ataupun Tokyo, bahwa salah satunya adalah kejahatan perang. Kejahatan perang itu apa? Adalah segala suatu tindakan pelanggaran yang melanggar regulasi yang diatur dalam Konvensi Jenewa maupun Konvensi Den Haag, seperti itu. Nah, kita belum memasukkan kejahatan perang dalam sistem sumber hukum kita, termasuk dalam Undang-Undang tahun 26 tahun 2000. Apalagi sampai sekarang Indonesia itu belum meratifikasi ICC. 1. Kedua, Indonesia juga belum meratifikasi Statuta Roma. Kedua, Indonesia juga walaupun kita sudah ratifikasi Konvensi Jenewa, additional protokolnya mengenai konflik bersenjata internasional, tetapi kita belum meratifikasi additional protokol tambahan Konvensi Jenewa yang kedua, yaitu mengenai perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional. Nah, ini unsur politisnya sangat besar sekali, karena Indonesia sendiri, yaitu kita masih kita masih banyak PR tentang pelanggaran HAM berat, apakah itu di masa-masa perang ataupun di masa-masa tidak perang. Seperti itu. Itu tambahan dari saya, Pak Moderator, Mas Herlambang. Makasih. Ya, makasih banyak Mbak Tias. Jangankan soal kejahatan perangnya ya, kejahatan terhadap kemanusiaan saja pasalnya dikorup ya. Perang satu itu tidak ada di Undang-Undang 26. Itu ya catatan tambahannya. Saya kira terima kasih. Nanti mungkin juga Bang Afridal di akhir ya bisa merespon juga catatan-catatan yang barangkali bisa dikembangkan jawabannya, karena Bang Afridal juga sekolah hak asasi manusia di Northwestern. Tapi sebelumnya kita dengar Mbak Milda. Silakan Mbak Milda.
Bung Hilda terlempar sepertinya. Oh, Mbak Milda terlempar. Oke, kalau gitu langsung saja ke Bang Afridal Darmi. Silakan, Bang. Ya, apakah kejahatan perang itu menjadi subjek objek hukum di dalam pengadilan HAM kita? Memang Undang-Undang 26 tidak. Jadi dalam hal ini saya sedikit berbeda pendapat dengan Mbak Tias. Menurut saya ya. Problemnya tadi soal politiknya. Mengapa ya? Karena dengan meratifikasi Konvensi Jenewa, kita secara konvensi internasional itu mengatakan mengikatkan diri pada jus cogens itu. Jadi dari perspektif ini, maka sekalipun dia tidak tercantum di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, tapi dengan jalan melingkar bahwa Indonesia itu terlibat mengakui Konvensi Jenewa, maka kejahatan perang juga menjadi bagian dari hukum nasional. Jadi tidak tercantum dalam Undang-Undang 26 ya, dan ini kan sebenarnya dari perspektif akademik hak asasi manusia menjadi dimungkinkan soal apakah kita implementasikan atau tidak, dan kemudian soal apakah perang itu perang internasional atau perang non internasional, itu yang harus kita perdebatkan. Sedangkan apakah kejahatan perang itu menjadi bagian dari rezim hukum hak asasi manusia kita, menurut saya ya. Dengan alasan bahwa kita itu adalah mengikatkan diri pada jus cogens itu. Kemudian realitas Papua. Menurut saya adalah bagaimana pemerintah Indonesia itu bisa memperbaiki kondisi di Papua. Satu, kesadaran kita kan belum ada pengadilan HAM untuk Papua yang Suaranya loss ya. Halo? Ya, maaf. Sudah Mas, sudah. Sekarang sudah. Jadi kalau misalnya pemerintah Indonesia memperbaiki administrasi peradilan kita, lalu mulai menjalankan pengadilan pemidana individual, jadi kita tidak menyentuh karena memang kita tidak punya pengadilan HAM yang membutuhkan sebuah penelitian bahwa dia itu widespread dan sistematik, maka pemerintah Indonesia sekarang bisa memperbaiki keadaan dengan menegakkan pengadilan pidana umum dan militer untuk kasus individual. Dengan cara seperti ini, dia akan menekan tingkat katakanlah ya pertumbuhan perbuatan pidananya, sedangkan sisanya yang terjadi sebelum itu bisa kita titipkan kalau kelak terjadi lagi gelombang besar perubahan di negeri ini yang memungkinkan terbentuknya pengadilan HAM. Itu, jadi jangan kita juga langsung patah semangat. Masih ada yang bisa kita sumbangkan. Seperti tadi saya katakan bahwa dalam kondisi seburuk apapun, pemikiran pragmatik dibutuhkan agar penegakan hukum dan supremasi hukum itu bisa kita lakukan, walaupun dalam kondisi sulit. Menurut saya itu yang bisa saya sumbangkan pemikiran untuk apa yang terjadi di Papua. Saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, makasih. Saya bertanya, apakah Mbak Milda ada di ruangan? Kayaknya udah nggak ada sinyal itu, Mas. Di WA juga, di WA juga nggak nyambung. Baik. Kalau gitu, saya kira sesi sudah harus bisa kita akhiri ya. Diskusi sejak awal tadi, rupanya banyak hal menarik ya dikemukakan oleh para narasumber. Secara garis besar dalam catatan saya, yang pertama adalah bahwa tantangan Indonesia hari ini adalah tidak berubah seperti apa yang terjadi dari waktu ke waktu, yakni impunitas begitu menguat terjadi di dalam
sistem politik hukum hak asasi manusia Indonesia. Yang kedua, bahwa dalam realitasnya tantangan penegakan hukum ini seringkali dihadapkan pada upaya-upaya untuk menegasikan ya peran-peran yang sebenarnya sudah diupayakan secara baik, tetapi lagi-lagi penegakan hukum menjadi terpolitisasi. Belum lagi ditambah problem yang ketiga, saya kira banyak hal kita menyaksikan komitmen lemah atau komitmen politik yang lemah dari pemerintah Indonesia itu juga punya andil betapa masa depan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu menjadi lebih rumit untuk diselesaikan. Refleksi dari apa yang terjadi dalam kasus-kasus yang diceritakan oleh Pak Manunggal, ataupun juga kita menyaksikan apa yang terjadi dalam cerita yang dikisahkan Mbak Tias tadi secara detail soal kasus Timor Leste, ataupun juga Mbak Milda yang mengangkat beberapa kasus pelanggaran HAM berat dan sekaligus aktual kaitannya dengan kasusnya Cak Munir. Nah, lebih-lebih yang keempat saya kira ini terhubung antara presentasinya Pak Manunggal dengan Bang Afrizal Darmi kaitannya dengan peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tantangannya menjadi tidak mudah karena keterbatasan komitmen dari pemerintah pusat ditambah dengan apa yang diistilahkan tidak ada payung hukum, terlebih dalam praktek itu juga memiliki keterbatasan-keterbatasan di mana kasus-kasus itu pun juga tidak pernah bisa dimintakan pertanggungjawaban. Saya kira memang tidak sederhana ya upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini di dalam sistem politik atau sistem hukum Indonesia. Dan tentu diskusi ini sungguh memantik upaya untuk kita merefleksi secara lebih kuat ya bagaimana menjawab tantangan-tantangan itu dalam upaya yang lebih mendekatkan keadilan terutama bagi korban dan keluarga korban. Saya harus akhiri sesi ini. Mohon maaf bila dalam sesi diskusi ini kurang optimum ya karena saya sendiri tidak bisa menggunakan layar laptop tapi menggunakan handphone. Tapi mudah-mudahan suara saya bisa diterima dengan baik di laman Zoom. Dan tentu terima kasih saya aturkan kepada sedari awal Pak Manunggal Wardaya, Bang Afrizal Darmi, Mbak Ika Ningtyas dan Mbak Milda Istiqomah yang telah berkenan berkontribusi, berbagi pikiran dan mewakafkan ya energi pengetahuannya untuk sesi diskusi sepaham sore hari ini. Dan Pak Muktiono jangan ragu untuk terus kerjasama kita membangun iklim pengembangan produksi pengetahuan yang jauh lebih baik dalam isu hak asasi manusia. Saya kira itu saja. Terima kasih teman-teman LP3IS dan sepaham semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.